Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan studi pemasaran hasil pertanian. Yang pertama yaitu pendekatan fungsi, yang kedua yaitu pendekatan institusi atau kelembagaan, dan yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Kita akan membahasnya satu persatu. Pendekatan fungsi terkait dengan seluruh aktivitas bisnis sepanjang rantai pemasaran yang terlibat dalam mengantarkan produk pertanian ke tangan konsumen. Pendekatan fungsi ini terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitasi. Kita mulai dari fungsi pertukaran yang terkait jual beli. Fungsi pertukaran terkait nilai guna kepemilikan, yakni berpindahnya kepemilikan produk sepanjang rantai pemasaran. Dalam fungsi pertukaran terjadi pembelian dan penjualan. Fungsi ini tidak pernah dijalankan dalam sistem ekonomi tanpa penentuan nilai yang diekspresikan dengan harga yang dikenakan pada produk pertanian dan pangan. Yang berikutnya adalah penjualan. Sebagian besar kegiatan sebagaimana halnya promosi, iklan, termasuk dalam komponen bauran pemasaran itu adalah bagian dari penjualan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi konsumen atau menciptakan permintaan terhadap produk pertanian dan pangan. Yang berikutnya adalah fungsi fisik. Fungsi fisik mencakup penanganan pergerakan dan perubahan bentuk dari produk pertanian menjadi produk yang siap saji bagi konsumen. Fungsi ini menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan di mana dalam proses pemasaran. Yang pertama dalam fungsi fisik adalah fungsi penyimpanan. Kita tahu salah satu karakteristik produk pertanian adalah bersifat musiman, sedangkan permintaan berlangsung sepanjang tahun. Oleh karena itu, fungsi penyimpanan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk pangan tersedia bagi konsumen sepanjang tahun. Fungsi fisik yang kedua yaitu transportasi, yang berhubungan dengan penyediaan produk di tempat di mana dia dibutuhkan. Pelaksanaan transportasi yang memadai perlu mempertimbangkan alternatif rute atau jenis transportasi yang digunakan, karena hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Fungsi fisik yang ketiga adalah pengolahan atau processing. Pada saat panen, sebagian besar produk pertanian tidak dalam bentuk yang siap dipasarkan kepada konsumen. Perlu ada pemberian nilai tambah, misalnya dalam pengolahan pasca panen. Perubahan bentuk dari tebu menjadi gula pasir atau dari biji kopi menjadi kopi yang siap diseduh, meningkatkan nilai produk pertanian karena produk yang telah diubah bentuknya tersebut memiliki nilai guna yang lebih besar bagi konsumen. Yang ketiga adalah fungsi fasilitasi. Fungsi fasilitasi adalah fungsi pemasaran yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Termasuk dalam fungsi fasilitasi adalah standarisasi produk, pendanaan, penanggungan risiko, dan intelijen pasar. Fungsi standarisasi adalah penetapan keseragaman pengukuran, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Fungsi ini menyederhanakan proses pembelian dan penjualan dan juga mengurangi biaya pemasaran dengan cara yang memungkinkan pembeli untuk menegaskan spesifikasi kebutuhannya bagi pensuplai produk, untuk mengkomunikasikan apa yang dapat dan ingin disuplainya, baik dari segi jumlah maupun kualitas mengenai produk tersebut. Contoh standarisasi misalnya penetapan Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk-produk tertentu di Indonesia, kemudian misalnya ada pemberian label halal pada produk pangan yang lolos uji, atau pembelian label organik dari institusi misalnya seperti Fairtrade, dan sebagainya. Jadi ada banyak organisasi yang bergerak di dalam memberikan sertifikasi terhadap produk yang terkait dengan kebutuhan konsumen. Pembeli kemudian dapat membeli kualitas produk yang mampu atau ingin dibelinya jika dihadapkan pada beberapa kelompok kualitas produk. Berikutnya adalah fungsi pendanaan, mencakup penggunaan dana untuk melaksanakan berbagai aspek pemasaran. Hampir dalam semua sistem produksi, terjadi keterlambatan antara investasi pada bahan mentah yang dibutuhkan, misalnya benih, pupuk, mesin, dan seterusnya, dan penerimaan pembayaran dari penjualan produk. Pertanyaan yang harus dijawab oleh pemasaran adalah, dari mana memperoleh pendanaan pada periode produksi hingga konsumsi. Yang berikutnya adalah fungsi penanggungan risiko. Risiko pasar mencakup perubahan drastis yang terjadi pada nilai produk antara proses produksi dan konsumsi. Risiko fisik termasuk rusaknya produk karena kebakaran, panas atau dingin yang berlebihan, hama, bencana, dan sebagainya. Perubahan selera konsumen yang membuat produk menjadi kurang menarik juga termasuk dalam risiko yang harus ditanggung.
Termasuk juga di dalamnya adalah masuknya produk impor dengan harga yang lebih murah untuk produk yang sama. Hal ini terjadi misalnya pada masuknya produk impor dari Cina seperti buah apel yang kemudian menyingkirkan pasar bagi produk apel lokal.